Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Biansa Sandi. Dan apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, membahas video unboxing kita kemarin, yaitu TV terbaru Sharp 42DK yang sudah 4K dan TV terbaru LG 43 UR75 yang belum ada video reviewnya. Di sini saya akan mereview singkat serta coba mengkomparasikan kedua TV ini karena dari segi harga itu mirip-mirip ya, yaitu 4 juta kurang dikit maupun 4 juta lebih dikit tergantung dimana kalian membeli dan promo yang sedang berjalan. Oke, langsung saja kita compare tipis-tipis aja dan review tipis-tipis aja apa yang beda dari kedua TV ini, segmen mana yang lebih unggul di antara kedua TV ini dan mana yang paling worth it. Oke, langsung dari pertama yang kita bahas adalah dari sisi desain. Sisi desain sebenarnya kalau dari ukuran ini berbeda ya. Yang Sharp ini 42 in, sedangkan yang LG ini 43 in. Selisihnya 1 in, tapi kalau kita lihat secara langsung itu enggak terlalu berbeda jauh ternyata. Bisa dibilang sama lah ya. Dari sisi desain sebenarnya juga ini sudah sama-sama frameless atau bezel-less, cuman di Sharp ternyata dia lebih tipis dibandingkan dengan yang LG meskipun sama-sama frameless. Nah, ini kelihatan ya punya Sharp lebih tipis. Dan dari desain kaki juga berbeda. Kalau LG sih sebenarnya masih sama aja dengan tipe-tipe terdahulunya. Desain kakinya belum ada inovasi terbaru ya, masih sama seperti ini. Nah, yang Sharp ini yang saya suka, desain kakinya ini bagus, lebih baru, lebih fresh dibandingkan yang seri 42 EG kemarin yang masih Full HD. Dan terlihat lebih elegan memang ya, dari sisi manapun, mau dari sisi samping, dari sisi depan, dia itu terlihat lebih gagah gitu. Apalagi dia warnanya ini solid black ya, solid black. Kalau yang di LG ini dia warnanya enggak hitam, warnanya ini kalau kata LG ini coklat apa gitu kemarin yang di kotaknya itu, brown lah, namanya brown tua, coklat sangat gelap nih, hampir ke hitam cuman bukan hitam. Dari sisi desain sudah, dari remote-nya. Nah, remote-nya sendiri ini juga berbeda. Kalau untuk yang Sharp pastinya saya lebih suka ya, dari dulu itu paling suka desainnya remote Sharp ini ya. Lebih elegan, lebih enak digenggam, dipakainya juga nyaman, dan konektivitasnya juga sudah pakai Bluetooth serta dia sudah built-in mic, jadi bisa Google Assistant atau perintah suara. Sedangkan yang LG untuk yang tipe UR75 yang bukan UR80 itu dapatnya remote yang basicnya LG, Smart TV tapi basic LG. Dan perlu kalian ketahui bahwa remote ini tuh belum ada konektivitas Bluetooth-nya. Jadi kalau ingin mengoperasikannya, kalian harus selalu hadapin ke TV-nya gitu. Agak ribet ya. Di zaman sekarang itu kan langsung enak gitu. Tinggal klik pencet-pencet dia langsung bisa beroperasi. Kalau nggak menghadap dia nggak akan bisa tuh. Nah, untuk yang Sharp sudah pasti bisa ya karena dia konektivitasnya Bluetooth. Cuman di sini juga minus nggak ada mic-nya. Kalau mic sudah valid ya, dia benar-benar nggak ada mic-nya. Jadi nggak bisa perintah suara, kecuali kalian beli Magic Remote-nya LG dan kalian sambungin ke TV 43 UR75 ini, itu baru bisa pakai voice command gitu. Oke, itu dari sisi remote sudah pasti lebih unggul yang Sharp ya. Sekarang dari sisi jack atau port-portnya, kita lihat lebih lengkap yang mana. Kita lihat punya Sharp dulu ya. Nah, di Sharp ini saya suka karena dia cukup lengkap, ada port antena, kemudian port USB ada 2 ya, satu di samping dan satu di belakang. Kemudian port HDMI-nya pun juga banyak ya, ada 4, 3 di samping dan 1 di belakang. Setelah port USB dan HDMI, dia juga masih mempertahankan jack 3,5. Nah, ini yang nggak semua TV-TV baru ada. Jadi misalnya kalian punya speaker lama, itu masih bisa disambungin ke TV Sharp ini gitu. Kemudian setelah itu ada port LAN dan dia juga masih dikasih sudah ada jack 3,5, dia juga sudah ada jack audio optik. Nah, kayak gini yang nyala merah ini. Jadi misalnya buat soundbar yang model terbaru sudah bisa terpasang di sini ya, kayak gitu. Terus dia juga masih mempertahankan port RCA ternyata, meskipun sekarang sudah jarang banget atau bahkan tidak ada yang sudah menggunakan VCD ya, yang masih menggunakan VCD kaset bulat kayak gitu. Nah, ini untuk ada port service only, ini hanya untuk
kebutuhan servisnya pihak sub kayak gitu. Oke, beralih ke yang LG. Untuk yang LG sendiri, di sini juga ada port USB, portnya 2 sama ya, satu di samping dan satu di belakang. Kemudian port HDMI-nya ternyata dia lebih lengkap, lebih banyak punya sub. Di sini hanya 3 di 2 di samping dan 1 di belakang. Kemudian dia juga ada port antenanya yang nggak dimiliki sub. Dia itu ada ini port buat nyambangin antena kayak gitu ya. Jadi misalnya kalian ingin nyambangin antenanya dari sini ke TV lain itu bisa lewat port yang sini gitu. Cuman di sini dia nggak ada port jack 3,5. Jadi misalnya kalian punya speaker yang model lama yang belum ada digital audio outputnya maupun atau bluetoothnya kayak gitu, sulit disambungin ke sini, nggak bisa gitu. Harus pakai konverter itu. Dan sepengalaman saya pakai konverter itu ternyata keluaran suaranya jadi nggak maksimal, serius jadi nggak maksimal, kurang nendang lah kayak gitu. Cuman di sini pastinya dia sudah ada jack digital audio optik. Kalau ini sih TV baru wajib ada ya kayak gitu. Terus ada port pelan juga. Untuk RCA di sini dia gak ada, yang bisa masih dipertahankan di LG sudah gak ada ya. Sekarang sudah pakai HDMI, harus HDMI. Jadi si LG ini nggak mau di nego, pokoknya harus HDMI, harus semua teknologi baru gitu. Oke, kalau untuk kelengkapan port-portnya saya tetap pilih yang sub ya, karena lebih peduli. Itu dari kelengkapan port. Kemudian dari sisi build quality, dari bodi belakangnya untuk bahannya sendiri yang sub plastik ini sepertinya sama ya, yang LG juga plastik gitu. Nah, ini sama. Nah, sama. Cuman untuk kabel powernya saya lebih suka yang LG karena bisa dilepas pasang gitu. Misalnya nggak digunakan mau disimpan TV-nya, ini bisa dilepas. Sedangkan yang sub dia nyambung. Nah, cuman di sini sub pun juga masih peduli memberikan buat rapin kabelnya ya, jadi nggak kayak ngelewer kemana-mana gitu. Untuk dayanya sendiri, karena ini bedain apakah dayanya berbeda. Untuk yang sub ini 119 watt. Sedangkan untuk yang LG, ternyata LG lebih kecil, jauh lebih kecil ya, 73 watt gitu. Ini good job sih, bagus. Jadi lebih hemat energi. Oke, dari sisi desain sudah, dari sisi kelengkapan port dan remote juga sudah. Sekarang beralih ke sisi software. Kalau software sudah nggak bisa didebat ya, karena OS dari kedua TV ini jelas berbeda. Kalau si sub ini menggunakan Google TV yang basisnya Android. Belum Google TV. Ini masa Android TV aja, belum Google TV. Pakai Android TV yang sub. Sedangkan yang LG dia tetap bertahan dengan OS buatannya sendiri, yaitu WebOS buatan LG kayak gitu. Untuk perbedaannya sebenarnya di sini saya nggak ingin panjang lebar jelasin karena kita sudah pernah bikin video perbedaan Smart TV maupun Google TV. Jika kalian belum nonton bisa tonton di atas sini ya linknya. Saya sematkan di atas. Ya, pada intinya sih kalau misalnya kalian ingin punya TV yang selalu up to date terhadap aplikasi baru, itu ya pilihnya Android. Cuman kalau kalian ingin yang simple, kemudian nggak terlalu butuh aplikasi yang terlalu banyak seperti itu, cukup aplikasi-aplikasi yang memang khusus buat TV ya. Di Smart TV itu udah lebih dari cukup gitu. Beralih ke panelnya atau layarnya, nah di sub di LG ini sama-sama konsisten. Konsistennya apa? Nah, si sub selalu konsisten menggunakan VA panel yang soft panel gini, dan untuk yang LG juga selalu konsisten menggunakan hard panel atau IPS panel. Kalau admin pribadi sudah pasti milihnya IPS panel. Ini juga sudah sering saya bahas di review-review TV sebelumnya ya, bahwa menurut admin, IPS panel itu lebih unggul daripada yang VA panel. Kenapa? Dari viewing angle-nya, dari dilihat dari samping manapun, warnanya tetap stabil, nggak berubah, nggak pucat kayak gitu. Dan dari segi ketahanan atau durabilitas, si IPS panel lebih bagus kayak gitu, karena lebih tahan terhadap benturan. Oke, dari sektor warnanya gimana? Dari sektor gambarnya secara real jika di-compare dengan film yang sama, kita buktikan aja pakai YouTube. Ini kita sudah mendapatkan konten yang sama ya, langsung aja kita komparasi dari segi warna serta gambarnya. Untuk resolusinya sudah sama-sama 4K dan kedua TV ini sudah support HDR ya. Jadi resolusinya sudah mentok 4K HDR itu. Oke.
Langsung aja. Coba dari sini, dari tengah sini mungkin kelihatan nggak? Nah, tetap ya dari segi warna memang layar IPS itu memang pasti unggul dari segi warnanya. Dia lebih pekat, lebih enak memang dipandang ya. Kalau untuk yang VA memang dia lebih mengarah ke kecerahannya atau kayak gimana ya, terangnya gitu. Lebih terang memang, cuman dari segi warna memang nggak bisa ngalahin layar IPS. Dan yang pastinya viewing angle-nya, kita lihat dari sudut manapun IPS nggak berubah warnanya, masih tajam dan jelas. Jika kalian kurang setuju dengan saya, mungkin kalian bisa langsung bandingkan sendiri dari kamera, semoga terlihat bedanya ya antara kedua gambar ini gitu. Nggak perlu tanya admin, sudah pasti kalian tahu admin sukanya yang mana kayak gitu. Nah, oke, ini dari segi warna udah cukup ya, mungkin udah kelihatan jelas bedanya. Sekarang dari refresh rate atau dipakai untuk gambar yang geraknya cepat. Ya, ini kita coba tes buat melihat konten sport atau konten yang mungkin gerakannya cepat. Buat ngetes frame rate-nya atau refresh rate-nya lebih halus yang mana ya ketika gerakan gambar gitu. Belum terlalu terlihat. Halus mana, Put? Iya, tetap refresh rate. Menurut saya masih halus yang LG ya. Kalau untuk yang sub tetap terlihat meskipun nggak signifikan, nggak kayak yang 42 EG kemarin. Ini lebih halus sih yang punya sub dari 42 EG ya. Cuman memang tetap nggak sehalus yang LG dari gerakan gambar. Nah, LG itu halus banget gitu geraknya. Kayak smooth gitu, ngalir. Itu dari segi refresh rate ya. Dari warna memang si sub juga ada peningkatan sih daripada yang 42 EG kemarin. Mendekati ke yang LG, cuman masih unggul LG. Pick. Oke, mungkin cukup sekian ya komparasi dari kita. Kita udah bahas semuanya dari mulai desain, kemudian kelengkapan port, dan terakhir gambar. Jadi ada beberapa poin yang unggul di sub, ada beberapa poin juga yang unggul di LG. Contohnya nih, yang unggul di sub, desain lebih bagus, lebih gagah, apalagi di sini ada emboss Japan panel, ini terlihat mewah ya. Japan panel. Nah, tuh. Kemudian untuk dari kelengkapan portnya juga lebih lengkap yang sub komplit banget portnya, bahkan jack 3,5 dan RCA juga masih ada yang tidak ada di LG seperti itu. Dari segi remote juga lebih unggul yang sub, konektivitas sudah Bluetooth, kemudian sudah ada built-in mic, jadi bisa voice assistant atau Google Assistant seperti itu, yang tidak ada di LG. Kemudian dari after sales, yang sub ini berani garansi 5 tahun, sedangkan untuk yang LG garansinya 1 tahun. Oke, dari sini mungkin bisa disimpulkan bahwa semua pilihan TV tetap bergantung pada kebutuhan kalian. Kalian lebih suka yang mana dan kalian lebih butuh yang mana. Itu aja dari saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.